Bagaimana Kekaisaran Ottoman runtuh, dan itulah yang akan kita bahas di video ini. Dan untuk mengetahuinya, mari kita gunakan mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk melihat setiap tahap kebangkitan dan kejatuhan. Jadi, mari kita mulai. Pada akhir tahun 1200-an, banyak kerajaan kecil yang memerintah di berbagai bagian wilayah yang sekarang disebut Turki. Sebagian besar wilayah ini dikendalikan oleh Kekaisaran Bizantium, tetapi mereka perlahan-lahan mulai melemah. Dan pada saat yang sama, ada sebuah kelompok kecil yang mulai menguat dan dipimpin oleh Osman. Dia adalah seorang pemimpin Turki yang memimpin wilayah kecil di dekat perbatasan Kekaisaran Bizantium. Dan dari namanya lah berasal kata Ottoman, dianggap bahwa sekitar tahun 1299 berdirilah negara Ottoman. Ketika Osman meninggal sekitar tahun 1323 atau 1324, putranya yang bernama Orhan dan para penguasa Ottoman berikutnya melanjutkan perluasan wilayah mereka. Mereka berhasil merebut banyak wilayah Kekaisaran Bizantium dan bahkan mencapai Balkan di Eropa Tenggara. Namun pada tahun 1402, negara Ottoman yang sedang berkembang itu hampir runtuh. Mereka dikalahkan oleh pasukan Timur, seorang penguasa kuat dari Asia Tengah. Dalam pertempuran Ankara, Sultan Ottoman yang bernama Bayezid pertama tertangkap. Setelah Bayezid yang berkuasa tertangkap, anak-anaknya bersaing untuk menentukan siapa yang akan menjadi sultan berikutnya. Selama beberapa tahun, negara Ottoman mengalami kekacauan. Namun pada akhirnya, Mehmed pertama berhasil mengalahkan saudara-saudaranya dan menyatukan kembali wilayah mereka. Kesultanan Ottoman bangkit kembali dan melanjutkan ekspansi mereka, dengan salah satu target terpenting adalah Konstantinopel. Ini adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium dan salah satu kota terpenting di antara Eropa dan Asia. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed II menyerang. Tentara Ottoman menggunakan meriam besar melawan tembok kota yang kokoh. Pada 29 Mei 1453, pasukan Ottoman berhasil merebut Konstantinopel. Dan disinilah Kekaisaran Bizantium berakhir dan kotanya menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman. Inilah Konstantinopel. Inilah kota yang sekarang kita kenal sebagai Istanbul. Setelah itu, Kekaisaran Ottoman menjadi semakin kuat. Pada tahun 1512, Selim pertama menjadi sultan baru Kekaisaran Ottoman. Pada masa pemerintahannya, Kekaisaran Ottoman menaklukkan Suriah dan Mesir. Setelah itu, Mekah dan Madinah, dua kota paling suci dalam Islam, juga berada di bawah kekuasaan Ottoman. Karena hal ini, Kekaisaran Ottoman semakin meluas dan semakin kuat. Namun Kekaisaran Ottoman menjadi semakin kuat pada tahun 1520 ketika Sulaiman Agung menjadi sultan. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Kekaisaran Ottoman mencapai puncaknya. Di Eropa, ia dikenal sebagai Sulaiman Agung karena besarnya kekuasaan dan pencapaiannya. Di dunia Ottoman, ia juga dikenal sebagai Kanuni atau pembuat undang-undang karena hukum-hukum yang ia tetapkan. Di bawah pemerintahan Sulaiman, kekaisaran semakin meluas. Pada tahun 1526, tentara Ottoman mengalahkan Hongaria dalam pertempuran Mohacs. Ini adalah kekalahan besar bagi kerajaan Hongaria dan membuka jalan bagi Ottoman untuk menguasai sebagian besar wilayah Hongaria pada tahun-tahun berikutnya. Namun, Kekaisaran Ottoman tidak pernah menguasai seluruh Hongaria. Beberapa bagian wilayahnya masih berada di bawah kendali keluarga Habsburg. Meskipun begitu, pada tahun 1529, pasukan Sulaiman mencapai Wina, sebuah kota penting milik Habsburg di Austria. Mereka mencoba menaklukkan Wina, tetapi pengepungan tersebut gagal. Salah satu masalah yang dialami oleh tentara Ottoman adalah cuaca buruk dan kesulitan membawa peralatan serta perlengkapan berat ke tempat yang sangat jauh. Meskipun mereka tidak berhasil merebut Wina, serangan tersebut menunjukkan seberapa jauh tentara Ottoman telah bergerak ke Eropa. Kekaisaran Ottoman juga menguasai wilayah di timur. Pasukan Sulaiman berhasil merebut Baghdad dan sebagian besar wilayah Irak dari Kekaisaran Safawi di Iran. Angkatan Laut Ottoman juga kuat di Laut Tengah dan mereka juga menguasai banyak wilayah di Afrika Utara. Namun, Sulaiman tidak hanya berperang, ia juga memperbaiki banyak undang-undang kekaisaran. Karena wilayah Ottoman sangat luas, dibutuhkan aturan yang lebih jelas tentang pajak, tanah, kejahatan, dan pemerintahan. Jadi pemerintah memperbaiki dan menggabungkan banyak undang-undang agar lebih mudah diterapkan di seluruh kekaisaran. Sulaiman juga sangat mendukung arsitektur, sastra, dan seni. Pada masa pemerintahannya, banyak masjid, sekolah, rumah sakit, dan bangunan umum lainnya dibangun. Salah satu arsitek paling terkenal saat itu adalah Mimar Sinan. Karena kekuatan ekonomi, militer, dan budaya, masa pemerintahan Sulaiman sering disebut sebagai zaman keemasan Kesultanan Utsmaniyah. Sulaiman meninggal pada tahun 1566. Tetapi itu tidak berarti bahwa Kesultanan Utsmaniyah langsung melemah setelah kematiannya. Kesultanan ini tetap sangat kuat selama bertahun-tahun setelahnya.
Faktanya, wilayahnya masih luas dan ekonominya masih besar setelah masa pemerintahannya. Namun beberapa masalah mulai muncul yang akan menjadi lebih besar di abad-abad berikutnya. Pada tahun 1571, Angkatan Laut Utsmaniyah kalah dalam pertempuran Lepanto melawan Liga Suci. Ini adalah kelompok negara-negara Kristen yang terdiri dari Spanyol, Venesia, dan negara Kepausan. Banyak kapal dan prajurit yang hilang di pihak Utsmaniyah. Namun, Kekaisaran Utsmaniyah dengan cepat membangun kembali banyak kapal perang setelah kekalahan itu. Oleh karena itu, mereka tetap kuat di laut. Namun pertempuran itu penting karena menunjukkan bahwa kekuatan gabungan Eropa mampu mengalahkan armada besar Utsmaniyah. Seiring waktu, muncul juga masalah di dalam pemerintahan dan militer. Salah satu kelompok terpenting di tentara Utsmaniyah adalah pasukan Janissary. Dahulu, mereka dikenal sebagai prajurit yang sangat terlatih dan langsung melayani sultan. Namun seiring bertambahnya kekuasaan mereka juga mulai ikut campur dalam politik. Pada tahun 1622, para Janissary membunuh Sultan Osman II setelah ia mencoba melakukan perubahan di militer. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada kelompok di dalam kekaisaran yang mampu menghentikan bahkan sultan jika posisi mereka terancam. Meskipun menghadapi berbagai masalah ini, Kekaisaran Ottoman tetap mencoba untuk memperluas kembali kendalinya di Eropa Tengah. Pada tahun 1683, tentara Ottoman kembali menyerang Wina, tetapi mereka gagal lagi untuk merebut kota tersebut. Setelah itu, beberapa kekuatan Eropa bersatu melawan Kekaisaran Ottoman. Perang besar yang disebut Perang Turki Besar pun dimulai. Perang ini berlangsung hingga tahun 1699. Banyak pertempuran yang tidak lagi dimenangkan oleh Kekaisaran Ottoman, sehingga mereka juga kehilangan banyak wilayah di Eropa Tengah. Perang berakhir dengan perjanjian Karlowitz pada tahun 1699. Oleh karena itu, sebagian besar wilayah Hungaria dan bekas wilayah Ottoman lainnya jatuh ke tangan Kekaisaran Habsburg. Ini adalah perubahan besar karena alih-alih terus meluas di Eropa, Kekaisaran Ottoman sekarang terpaksa menyerahkan wilayah yang sangat luas. Memasuki tahun 1700-an, semakin sulit bagi pemerintah Ottoman untuk mengendalikan kekaisaran mereka yang sangat luas. Ada para pemimpin lokal yang semakin kuat. Korupsi juga mulai muncul di beberapa bagian pemerintahan. Terjadi juga pemberontakan dan perdebatan tentang siapa yang memiliki kekuasaan. Bersamaan dengan itu, musuh-musuh Ottoman semakin kuat, terutama Rusia dan Austria. Oleh karena itu, beberapa sultan mencoba memperbaiki militer dan pemerintahan. Mereka ingin memperkuat kembali Kekaisaran Ottoman. Namun, hal ini sulit dilakukan karena ada kelompok-kelompok berpengaruh yang tidak ingin kehilangan posisi dan kekuasaan. Salah satu sultan yang melakukan perubahan adalah Mustafa III, yang menjadi sultan pada tahun 1757. Dia mencoba memperkuat militer dan meminta bantuan dari para ahli militer asing. Dan perubahan-perubahan itu belum selesai ketika Kekaisaran Ottoman kembali berperang melawan Rusia. Pada tahun 1768 dimulailah Perang Besar Rusia-Turki. Rusia lebih banyak meraih kemenangan dalam banyak pertempuran dan Kekaisaran Ottoman terpaksa meminta perjanjian damai. Pada tahun 1774 ditandatangani perjanjian Kutsuk-Kainarka. Ini merupakan kemenangan besar bagi Rusia karena Kekaisaran Ottoman terpaksa mengakui bahwa mereka tidak lagi menguasai Khanat Crimea. Setelah itu, pada tahun 1783, Rusia sepenuhnya menaklukkan Crimea. Hal ini semakin menunjukkan bahwa keseimbangan kekuasaan sedang berubah. Kesultanan Utsmaniyah yang dulunya ditakuti di Eropa, kini perlahan-lahan mulai melemah dan semakin sering harus mempertahankan wilayahnya sendiri. Tapi bukan hanya negara lain yang menjadi masalah, Mesir juga sudah mulai melawan. Dan Balkan, mereka juga sudah punya tentara sendiri, mereka juga sudah memungut pajak sendiri, dan kadang-kadang mereka tidak lagi mematuhi perintah pemerintah Utsmaniyah di Istanbul. Meskipun begitu, pada tahun 1789, Selim III menjadi sultan. Dia tahu bahwa Kekaisaran Utsmaniyah harus diubah agar tidak benar-benar tertinggal dari negara-negara lain di Eropa. Dia mencoba memperbaiki pemerintahan, ekonomi, dan terutama militer. Salah satu hal terbesar yang dia lakukan adalah membentuk tentara baru yang disebut Nizam-i-Jadid atau tatanan baru. Tentara baru ini menggunakan senjata dan pelatihan yang lebih modern seperti yang digunakan di Eropa. Selim III juga mengundang penasihat militer Eropa untuk membantu pelatihan. Namun banyak Janissary yang menentang. Janissary adalah mantan prajurit elit Kekaisaran Ottoman. Mereka takut kehilangan pekerjaan, uang, dan kekuasaan jika tentara baru menjadi kuat. Pada tahun 1807, para Janissary memberontak. Begitu juga dengan pihak lain yang menentang perubahan-perubahannya. Karena hal ini, Selim III terpaksa turun dari jabatannya sebagai sultan. Setahun kemudian, dia dibunuh.
Sementara pemerintah Ottoman mengalami masalah, beberapa wilayah di Balkan mulai menuntut kemerdekaan. Pada tahun 1804, orang-orang Serbia memberontak melawan kekuasaan Ottoman. Pertempuran mereka berlangsung selama bertahun-tahun, hingga perlahan-lahan mereka memperoleh pemerintahan sendiri. Pada tahun 1821, orang-orang Yunani juga memberontak. Kekaisaran Ottoman mencoba menghentikan pemberontakan itu, tetapi pertempuran tetap berlanjut. Karena tentara Ottoman kesulitan, Sultan meminta bantuan kepada Muhammad Ali, penguasa kuat Mesir. Mesir masih merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman, tetapi hampir sepenuhnya merdeka. Di sini Mesir mengirimkan pasukan dan hampir saja mengalahkan pemberontakan Yunani. Namun Inggris, Prancis, dan Rusia ikut campur. Banyak orang di Eropa saat itu mendukung kemerdekaan Yunani. Pada tahun 1827, gabungan Angkatan Laut Inggris, Prancis, dan Rusia mengalahkan armada Ottoman dan Mesir dalam pertempuran Navarino. Setelah itu, semakin sulit bagi Kekaisaran Ottoman untuk mencegah kemerdekaan Yunani. Pada awal 1830-an, Yunani menjadi negara merdeka. Ini adalah kerugian besar lagi bagi Kekaisaran Ottoman. Namun pemerintah Ottoman tidak menyerah dalam upaya memperbaiki kekaisaran. Pada tahun 1839, dimulailah masa panjang reformasi yang disebut Tanzimat. Tujuannya adalah untuk membuat pemerintahan, militer, pendidikan, dan sistem hukum menjadi lebih baik dan lebih modern. Mereka juga mencoba memberikan pelindungan yang lebih setara di bawah hukum bagi warga Muslim, Kristen, dan Yahudi di dalam kekaisaran. Mereka juga membangun jalur kereta api, jalur telegraf, dan pelabuhan modern. Mereka membuka sekolah-sekolah baru dan membuat proyek-proyek lain untuk memodernisasi Kekaisaran Ottoman. Namun perubahan-perubahan ini sangat mahal. Pemerintah Ottoman berutang besar kepada bank-bank Eropa. Utang semakin membesar seiring dengan terusnya pengeluaran untuk militer dan proyek-proyek lainnya. Ada satu lagi masalah besar pada tahun 1850-an. Kekaisaran Ottoman kembali berperang melawan Rusia dalam apa yang disebut Perang Crimea. Kali ini Inggris dan Prancis membantu Kekaisaran Ottoman karena mereka tidak ingin Rusia menjadi terlalu kuat. Rusia kalah, tetapi jelas bahwa bantuan dari Inggris dan Prancis merupakan faktor besar di balik kemenangan Ottoman. Sementara itu, utang kekaisaran terus bertambah. Pada tahun 1870-an, porsi besar dari pendapatan pemerintah Ottoman digunakan untuk membayar utang. Pada tahun 1875, pemerintah Ottoman menyatakan bahwa mereka tidak lagi mampu membayar seluruh utangnya. Karena jumlah utang yang besar berasal dari Eropa, para kreditur asing semakin ikut campur dalam keuangan Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1881, dibentuk Administrasi Utang Publik Ottoman. Organisasi ini memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan sebagian dari beberapa pajak Ottoman secara langsung untuk membayar utang kepada kreditur asing. Artinya, pemerintah Ottoman kehilangan sebagian kendali atas uangnya sendiri. Pada saat yang sama, mereka terus kehilangan wilayah. Terjadi lagi pemberontakan di Balkan dan perang baru melawan Rusia. Karena hal ini, semakin banyak wilayah yang hilang dari Kekaisaran Ottoman. Tetapi kekaisaran tersebut tidak langsung runtuh. Kekaisaran Ottoman masih bertahan hingga awal abad ke-20. Pukulan besar terakhir datang saat Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1914, Kekaisaran Ottoman ikut berperang di pihak Jerman dan sekutunya. Pihak mereka kalah pada tahun 1918. Setelah perang, banyak wilayah bekas Ottoman diduduki dan dibagi-bagi oleh negara-negara pemenang. Kesultanan Ottoman akhirnya dihapuskan pada tahun 1922. Setahun kemudian, Republik Turki didirikan. Disinilah berakhirnya lebih dari 600 tahun sejarah kekuasaan Ottoman. Tapi masih ada pertanyaan besar. Kapan sebenarnya Kekaisaran Ottoman mulai melemah? Dulu biasanya dikatakan bahwa kemunduran langsung dimulai setelah kematian Sulaiman yang Agung pada tahun 1566. Tapi banyak sejarawan modern sekarang tidak lagi melihatnya sesederhana itu. Kekaisaran Ottoman tetap kuat selama lebih dari 1 abad setelah Sulaiman. Bahkan mereka masih bisa melancarkan kampanye militer besar dan mencoba merebut kembali Wina pada tahun 1683. Jadi bagi beberapa sejarawan lain, lebih jelas bahwa kemunduran besar mulai terjadi setelah Perang Turki Besar dan Perjanjian Karlowitz pada akhir 1600-an. Nah, kita sampai di sini. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Kekaisaran Ottoman tidak pernah benar-benar bangkit lagi meskipun sudah beberapa kali mencoba melakukan perubahan? Salah satu alasannya adalah militer. Pada zaman dahulu, salah satu kekuatan terbesar tentara Ottoman adalah penggunaan meriam. Meriam-meriam yang kuat sangat membantu mereka ketika menaklukkan Konstantinopel pada tahun 420. Namun seiring berjalannya waktu, negara-negara di Eropa juga belajar. Meriam, senjata, dan cara bertempur mereka menjadi lebih baik.
Orang-orang Eropa juga membuat meriam yang lebih kecil yang lebih mudah dipindahkan ke medan perang. Benteng-benteng di Eropa juga menjadi lebih baik, dindingnya lebih tebal dan lebih rendah sehingga lebih sulit dihancurkan dengan meriam. Hal yang sama juga terjadi pada pasukan Janissary. Pada awalnya, Janissaries adalah beberapa prajurit terbaik di Kekaisaran Ottoman. Dahulu, banyak Janissary direkrut dari Balkan. Anak-anak laki-laki diambil melalui sistem yang disebut devşirme. Mereka dilatih dan dijadikan tentara atau pejabat pemerintah Kekaisaran Ottoman. Mereka yang terpilih menjadi Janissary diberikan pelatihan militer yang ketat. Karena mereka berlatih secara rutin dan bekerja langsung untuk Sultan, mereka menjadi bagian yang sangat kuat dari tentara Ottoman. Pada masa ketika sebagian besar negara lain tidak memiliki tentara permanen yang besar, memiliki Janissary yang terlatih merupakan keuntungan besar. Namun, Janissary berubah seiring berjalannya waktu. Jumlah anggota mereka bertambah dan sistem masuk yang sebelumnya ketat menjadi lebih longgar. Banyak dari mereka juga memiliki bisnis lain dan peran yang lebih besar dalam politik. Sementara negara-negara lain di Eropa membentuk tentara yang lebih modern, Janissary menjadi sulit diubah. Banyak Janissary menolak reformasi karena mereka bisa kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan kekuasaan mereka. Jadi kelompok yang dulunya membantu memperkuat Kekaisaran Ottoman justru menjadi salah satu hambatan terbesar dalam perubahan militer. Kita sudah melihat hal ini pada Selim III ketika dia membentuk tentara modern yang baru. Para Janissary memberontak dan dia kehilangan kekuasaannya. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Sultan berikutnya, Mahmud II, percaya bahwa dia tidak bisa memperbaiki militer selama Janissary masih terlalu kuat. Jadi, dia dengan hati-hati mempersiapkan pasukan baru yang setia kepadanya. Pada tahun 1826, Janissary kembali memberontak ketika Mahmud II mencoba mengubah militer. Kali ini, Sultan sudah siap. Mahmud II memerintahkan tentaranya untuk melawan Janissary. Banyak yang terbunuh, ditangkap, atau diusir. Setelah itu, korps Janissary dibubarkan sepenuhnya. Peristiwa ini disebut sebagai Auspicious Incident. Setelah Janissary hilang, Mahmud II membentuk tentara baru yang lebih kuat. Tentara ini menggunakan pelatihan dan organisasi yang modern. Tapi, meskipun satu hambatan besar sudah dihilangkan, masih banyak masalah yang dihadapi Kekaisaran Ottoman. Salah satunya adalah ekonomi. Saat Kekaisaran Ottoman berkembang dulu, mereka sangat diuntungkan oleh perdagangan internasional. Karena letaknya berada di antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Banyak produk dari Asia melewati wilayah yang dikuasai Ottoman sebelum sampai ke Eropa. Tapi pada akhir 1400-an hingga abad ke-16, para penjelajah Eropa menemukan jalur laut baru menuju Asia. Pada tahun 1498, Vasco da Gama dari Portugal tiba di India setelah mengelilingi Afrika Selatan. Karena itu pedagang Eropa kini punya cara langsung menuju Samudra Hindia dengan kapal. Perdagangan di Atlantik juga meningkat setelah Eropa mulai mendirikan koloni di Amerika. Perdagangan di Kekaisaran Ottoman tidak langsung hilang. Kota dan pelabuhan Ottoman tetap penting, tapi ekonomi internasional berubah dan semakin banyak jalur lain yang bisa digunakan pedagang Eropa. Bersamaan dengan itu terjadi inflasi besar di Eropa dan Kekaisaran Ottoman pada abad ke-16. Banyak perak dari Amerika masuk ke ekonomi Eropa. Perak ini juga menyebar ke pasar Ottoman. Semakin banyak perak yang beredar, harga makanan dan barang lain pun naik. Masalah? Ini menjadi masalah bagi para tentara dan pegawai pemerintah yang gajinya tidak langsung naik. Muncul keluhan dan kerusuhan karena nilai real penghasilan mereka menurun. Namun, masalah yang lebih besar datang saat revolusi industri. Mulai akhir 1700-an, pabrik dan mesin berkembang pesat di Inggris, lalu menyebar ke bagian lain Eropa. Kain bisa diproduksi lebih cepat, senjata, dan produk lain di negara-negara yang sudah terindustrialisasi. Mereka juga bisa membuat lebih banyak rel kereta api, kapal uap, dan perlengkapan militer modern. Pemerintah Ottoman juga mencoba membangun pabrik-pabrik modern pada tahun 1800-an. Mereka bahkan mendatangkan mesin dan pekerja terampil dari Eropa. Jadi tidak benar bahwa Kekaisaran Ottoman tidak melakukan industrialisasi. Namun pertumbuhan industri mereka lebih kecil dan lebih lambat dibandingkan dengan Inggris, Prancis, dan Jerman. Sebagian besar masyarakat di Kekaisaran Ottoman tetap bekerja di bidang pertanian dan kerajinan tradisional. Sementara itu, banyak sekali produk murah dari Eropa yang sudah terindustrialisasi mulai masuk ke pasar Ottoman. Beberapa pengrajin lokal kesulitan bersaing karena pabrik-pabrik besar Eropa bisa memproduksi barang lebih cepat dan lebih murah.
Ada juga serikat di kota-kota Ottoman. Serikat adalah kelompok orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama, seperti pandai besi, pembuat sepatu, atau pembuat kain. Mereka membuat aturan tentang pekerjaan mereka, harga, dan siapa saja yang boleh masuk ke profesi mereka. Sistem seperti ini juga pernah ada di Eropa. Namun seiring dengan perubahan ekonomi, sistem serikat semakin melemah di banyak bagian Eropa. Di Kekaisaran Ottoman, banyak serikat tetap penting lebih lama. Ada kalanya mereka melindungi bisnis tradisional dari persaingan baru. Karena itu, kadang-kadang lebih sulit bagi bisnis baru dan cara produksi baru untuk masuk. Tapi bukan hanya serikat yang menjadi alasan keterlambatan industrialisasi Ottoman. Banyak masalah yang secara bersamaan mempengaruhi hal ini. Ada juga masalah dalam pemerintahan. Karena Kekaisaran Ottoman sangat besar, tidak mudah bagi sultan untuk mengendalikan setiap provinsi. Saat pemerintah pusat melemah, ada pemimpin lokal yang memiliki tentara sendiri dan cara sendiri dalam mengumpulkan pajak. Ada juga sistem di mana pemerintah memberikan hak selama beberapa tahun untuk mengumpulkan pajak di suatu daerah. Mereka membayar pemerintah terlebih dahulu, lalu mereka yang menagih ke penduduk. Masalahnya, ada beberapa pemungut pajak yang menagih lebih banyak agar keuntungan pribadi mereka lebih besar. Hal ini menyebabkan korupsi dan kemarahan rakyat. Ada juga masalah dalam pemilihan sultan baru. Tidak selalu anak sulung yang otomatis menjadi penguasa berikutnya. Pada zaman dahulu, anak-anak sultan bisa saling berebut tahta. Karena itu, ada beberapa kejadian di mana saudara-saudara bertarung setelah ayah mereka meninggal. Untuk mencegah perang saudara, pada masa Mehmed II, sultan baru diizinkan untuk membunuh saudara-saudaranya yang mungkin menjadi pesaingnya. Sistem ini sangat kejam. Namun, akhirnya sistem ini diubah juga. Alih-alih membunuh para pangeran lain, ada masa di mana mereka ditempatkan di bagian terpisah dari istana yang disebut kafes. Di sana, mereka bisa tinggal selama bertahun-tahun sambil menunggu apakah mereka akan menjadi sultan. Cara ini mengurangi pembunuhan antar saudara, tetapi menimbulkan masalah baru. Ada pangeran yang hampir tidak punya pengalaman militer dan pemerintahan sebelum menjadi sultan. Jadi kadang-kadang, orang yang tiba-tiba harus memimpin sebuah kekaisaran yang sangat besar, ternyata sudah lama terisolasi dari politik dan pemerintahan yang sebenarnya. Terjadi juga perebutan kekuasaan yang hebat di dalam istana. Ada anggota keluarga kerajaan, pejabat pemerintah, pemimpin militer, dan orang-orang berpengaruh lainnya yang ingin memiliki pengaruh terhadap sultan. Ada juga beberapa perempuan di keluarga kerajaan yang menjadi sangat kuat dalam politik. Salah satu yang paling terkenal adalah Kersim Sultan pada abad ke-17. Pengaruhnya sangat besar saat anak dan cucunya memerintah. Namun, politik istana saja bukan alasan sederhana untuk mengatakan bahwa Kekaisaran Ottoman runtuh. Banyak kekaisaran besar pada masa itu juga memiliki korupsi dan perebutan kekuasaan. Masalah yang lebih besar terjadi ketika musuh-musuh Ottoman tumbuh kuat secara bersamaan. Rusia menjadi semakin kuat, Austria juga semakin kuat, Inggris dan Prancis menjadi lebih kaya dan terindustrialisasi. Tentara mereka pun menjadi lebih baik, angkatan laut, senjata, dan ekonomi. Sementara itu, Kesultanan Ottoman harus melindungi wilayahnya yang sangat luas, mulai dari Balkan hingga Timur Tengah dan Afrika Utara. Oleh karena itu, setiap perang besar membutuhkan uang yang sangat banyak dan tentara yang sangat banyak. Jika mereka kalah, mereka kehilangan wilayah dan pendapatan pajak. Ketika pendapatan pemerintah menurun, semakin sulit untuk mendanai militer. Ketika militer melemah, lebih mudah lagi kehilangan wilayah. Ini seperti siklus yang terjadi. Kekalahan dalam perang, kehilangan wilayah, penurunan pendapatan, masalah yang lebih besar bagi militer. Dan setelah itu, kekalahan demi kekalahan baru. Para memutus siklus ini, para penguasa Ottoman mencoba berbagai cara. Mahmud II membubarkan Janissary. Ia melaksanakan reformasi Tanzimat, membuka sekolah-sekolah modern, membangun rel kereta api dan telegraf, membuat undang-undang baru, dan memperbaiki pemerintahan. Jadi, tidak benar jika berpikir bahwa Kekaisaran Ottoman hanya menolak perubahan. Mereka melakukan banyak modernisasi pada tahun 1800-an. Masalahnya, perubahan di Eropa juga terjadi sangat cepat, dan terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan secara bersamaan. Sementara mereka berusaha mengejar ketertinggalan, utang luar negeri semakin membesar, pemberontakan nasionalis semakin banyak, dan tekanan dari Rusia serta kekuatan Eropa lainnya terus berlanjut. Jadi sangat penting untuk memahami bahwa Kekaisaran Ottoman tidak runtuh hanya karena satu sultan, bukan karena satu kekalahan atau satu keputusan yang salah. Kekaisaran juga tidak tiba-tiba bangun suatu hari dan langsung menjadi lemah. Ini terjadi secara perlahan-lahan selama waktu yang sangat panjang. Bahkan istilah kemunduran masih diperdebatkan oleh para sejarawan.
Ada masa-masa setelah Sulaiman di mana ekonomi dan pemerintahan Kekaisaran Ottoman masih kuat. Karena itu, banyak sejarawan lebih suka melihat beberapa bagian sejarahnya sebagai masa perubahan dan penyesuaian, bukan sekedar kemunduran yang terus-menerus. Namun, ketika memasuki akhir 1700-an dan 1800-an, masalah menjadi lebih jelas. Negara-negara lain tumbuh lebih kuat dengan lebih cepat dan semakin sulit mengendalikan wilayah Kekaisaran Ottoman yang sangat luas. Sebagian besar ekonominya tertinggal dari pertumbuhan industri Eropa Barat. Setiap pemberontakan dan perang semakin melemahkan kekaisaran. Dulu, Kekaisaran Ottoman bisa mengirim pasukan besar sampai ke Vienna, tapi akhirnya mereka sampai pada titik harus meminta bantuan kekuatan Eropa lain untuk melindungi diri. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bisa menaklukkan Eropa, tapi berapa lama lagi Kekaisaran Ottoman bisa bertahan. Ketika Perang Dunia Pertama datang, Kekaisaran tidak sanggup menghadapi perang-perang besar yang datang bertubi-tubi. Setelah itu, kekuasaan Ottoman pun berakhir setelah lebih dari 600 tahun. Kejatuhannya bukanlah kisah tentang sebuah kekaisaran yang tiba-tiba menjadi lemah. Ini adalah kisah tentang sebuah kekaisaran yang sangat besar, yang kesulitan untuk mengikuti perkembangan, sementara militer berubah dengan sangat cepat, ekonomi, teknologi, dan politik dunia.